No, 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 What no, did you say? no, no, not losing, no, no, So you're still but the gap is closing, is it? no, not. No need to worry. No need to worry. No need to worry. No need to worry. Basa apa iku? Bahasa Inggris ngono aku ya iso. Don't to meal artine ojo kesusu. Nggak bisa jawab yang kedua ini, biar nanti Prof. Arief menjawab. Tapi yang terkait dengan pertanyaan Mbak siapa namanya tadi? Gani. Gini Gani. Biar Anda juga lihat saya gitu. Biar nengok-nengok kanan kiri gitu kan. Gini. Saya cerita pengalaman pribadi ya. Selesai saya sekolah, kuliah di Amerika, master PhD, sudah itu saya bekerja. Saya bekerja sebagai Head of Research Department di sebuah perusahaan namanya IPC, Asosiasi Perusahaan Elektronik Sedunia. Doing well, financially. Dan ketika bekerja di situ sebagai Research Manager, kita mendapatkan, kalau bicara tentang personal financial independence, yes, it was there. Way beyond minimum wage. Nah, ini yang saya mau sampaikan teman-teman. Pada waktu itu kami memutuskan mau kembali apa tidak. Secara konstitusional kami tidak punya tanggung jawab. Kenapa? Seluruh beasiswanya nggak ada yang dari Indonesia. Seluruh beasiswanya dapat dari kampus. Jadi nggak punya tanggung jawab konstitusional tuh. Untuk nggak ada tanda tangan tuh yang harus dipenuhi. Kalau PDP tanda tangan kan, terus pulang. Nah, ini teman-teman dalam situasi should I return, should I stay? Terus kalau pulang, pertanyaan, will I face crash landing? Apakah ada opportunity nanti? Apakah nanti akan setara dengan value yang kita pelajari kemarin? Nah, di sini teman-teman, saya mau usul, you define your mission. Anda definisikan misi Anda itu apa? Misi pribadi Anda ini apa? You define your mission. Kalau Anda nggak define your mission, Anda selalu tanya, should I go home, should I not go home? Should I do this, should I not do this? No, jangan tanya sama orang lain. Tanya sama diri sendiri, misi Anda apa? Kemudian di dalam misi itu ada pertanyaan, Indonesianya di mana di situ? Anda terapkan di mana Indonesianya nih? Itu harus Anda putuskan. Nah, misalnya begini, saya misi saya ABCD, lalu Indonesianya saya akan terus kontribusi Indonesia, tapi jarak jauh. Go ahead. Atau bisa mau pulang boleh. Nah, saya merumuskan apa yang mau saya raih. Pekerjaan yang saya harapkan memenuhi 3 kriteria. Waktu itu saya rumusin nih. Kriteria pertama, intellectually growing. Pekerjaan itu harus memungkinkan saya secara intelektual tumbuh. 1. 2. Financially strong. Sufficient, bukan jadi billionaire, tapi independent. 3. Socially impactful. Nah, apa yang terjadi? Pekerjaan saya di Amerika memenuhi 2 pertama. Tapi yang ketiganya nggak dapat. Nggak ada itu yang ketiganya tuh. Social impactful nggak ada sama sekali. Ya di situ saya hanya bagian dari satu struktur masyarakat di mana saya ikut berkontribusi di situ dan mendapatkan reward sesuai dengan yang ada di situ. Oke, kemudian saya putuskan pulang. Tapi kan pulang nggak kemudian pulang begitu aja, bukan? Pulang itu siap-siap, antisipasi, dan itu mau pulang itu seperti mau terjun payung, teman-teman. Terjun payung itu tegangnya pas loncat. Kalau payungnya terbuka, tenang. Kalau nggak terbuka, crash landing. Nah, sekarang apa membuat payung itu terbuka? 3. Yang tadi disebut oleh Pak Arief. Entrepreneurship, leadership, ethics. 3 ini yang menentukan. Jadi di balik knowledge yang Anda miliki, Anda harus memiliki kemampuan entrepreneurial itu bukan kemudian Anda menjadi pengusaha, bukan. Kemampuan untuk membangun jejaring, kemampuan untuk menerjemahkan gagasan menjadi kenyataan,
kemampuan untuk ada inisiatif, dan berpandangan optimis terhadap semua situasi. Saya belum pernah ketemu entrepreneur yang pesimistik. Kalau pegawai negeri banyak, tapi kalau entrepreneur enggak. Coba, pernah nggak ketemu entrepreneur pesimistik? Nggak pernah. Karena kalau dia pesimistik, dia nggak jadi entrepreneur. Entrepreneur itu selalu melihat dengan kacamata yang positif. Dalam kesempitan pun dia lihat kesempatan. Nah, jadi ini menurut saya dibutuhkan. Kemudian leadership yang tadi dibilang, leadership dan ethics. Ethics ini kemudian menjadi drive. Ethics ini menjadi pegangan nilai. Nah, kalau jadi rumuskan your mission sebagai manusia ini. Lalu tempatkan Indonesia di mana? Nah, pengalaman kita, pengalaman saya, rumuskan 3 itu. 3 itu apa sih? Kalau dulu saya mau jadi dosen aja. Karena jadi dosen itu insya Allah 3-3 dapat tuh. Intellectually growing, financially good, betul ya Bu dosen? Kemudian socially impactful. Nah, ini statement mission itu kan punya saya. Anda harus rumuskan apa 3 atau 5 yang Anda miliki. Baru dari situ kemudian Anda ambil keputusan. Nah, tapi saya boleh sampaikan dari pengalaman observasi, kalau berada di sebuah negara dengan struktur ekonomi yang sudah matang, maka proses untuk mengalami eskalasi. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dani. Ya, luar biasa sekali bagaimana Anies Baswedan di Eropa ya. Kali ini Anies ya bertemu dengan orang-orang Indonesia yang ada di Eropa, teman-teman, dan ini sangat membanggakan sekali bagaimana sepak terjang Anies. Anies bukan hanya dikenal di tanah air ya, tapi melainkan di luar negeri, teman. Dan kalau kita melihat ya bagaimana Anies Baswedan itu dikenal bukan hanya orang-orang Indonesia di sana, tapi orang-orang bule pun, teman-teman, itu mengenal Anies ya, apalagi mahasiswa-mahasiswa, teman-teman. Dan ini membuktikan bahwa Anies Baswedan itu memang dikenal oleh semua pihak ya, dengan prestasinya, karena kehebatannya, kejeniusannya, gebrakannya. Apalagi melalui Pilpres kemarin, Anies memang sangat-sangat dikagumi ya. Dan kalau kita melihat sepak terjangnya, teman-teman ya, di dunia pendidikan memang sangat luar biasa. Ya, pernah menjadi rektor, saat ini pun sering mengisi kuliah-kuliah umum di berbagai kampus-kampus ternama di Indonesia, bahkan ke luar negeri ya. Kalau kita bandingkan dengan Mulyono, teman-teman ya, jauh berbeda, teman-teman ya. Anies memang mumpuni ya dalam bidang akademisi ya. Sedangkan Mulyono ya tentu tidak bisa ya. Dan kalau kita melihat bagaimana anak Mulyono juga ya, yang saat ini Wapres, itu jauh juga dari Anies Baswedan yang mempunyai kapasitas yang sangat hebat. Dan kalau kita melihat Anies ini sekarang menjadi tokoh nasional, teman-teman, artinya levelnya sudah level nasional yang luar biasa, bukan level daerah lagi ya. Beliau pernah menjadi capres, artinya beliau sudah menjadi panutan dan pengikutnya sangat banyak. Dan ini membuktikan bahwa apapun yang keluar dari mulut Anies itu pasti akan berdampak kepada bangsa dan negara, kepada masyarakat. Kenapa? Karena misalnya ada sebuah kebijakan pemerintah yang mungkin tidak pro terhadap rakyat. Nah, ketika Anies mengkritik hal tersebut, maka yang terjadi adalah pemerintah akan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Anies, sebab Anies sudah menjadi tokoh nasional ya, tokoh yang diperhitungkan juga, yang mempunyai pengikut jutaan orang, sehingga Anies Baswedan diperhitungkan ya. Jadi tidak salah kalau misalnya saat ini Anies sedang membangun kekuatan politiknya dengan membangun misalnya partai politik ya, untuk perahunya ke depan ya, untuk mengikuti pemilu-pemilu ke depan. Bagaimana menurut kalian?